A few moments later. Nama saya Abdurrahman Maulana, NIM T 2019-1179. Pendidikan Agama Islam A4. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar akidah akhlak di MTS. Kompetensi inti adalah kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang diperoleh melalui suatu pembelajaran yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran aktif. Kompetensi inti merupakan istilah yang dipakai dalam kurikulum 2013 yang kedudukannya sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum terdahulu, yaitu KTSP. Dalam kompetensi ini, guru harus mampu membentuk kepribadian siswa, mampu bersosialisasi dengan baik, dan memiliki keterampilan yang kelak akan berguna bagi perkembangannya di dunia kerja. Rumusan kompetensi inti sebagai berikut. 1. Kompetensi inti dalam guru KI 1. Untuk kompetensi sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 KI 2 untuk kompetensi sikap sosial. Yang ketiga, KI 3 yaitu untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat yaitu KI 4 untuk kompetensi keterampilan. Dan sedangkan kompetensi dasar merupakan acuan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan untuk penilaian. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dapat merefleksikan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas. Jadi, kompetensi inti dan kompetensi dasar di akidah akhlak di MTS yaitu suatu kompetensi untuk mengembangkan potensi peserta didik menuju kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah. Adapun salah satu tujuannya itu untuk mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang beriman, produktif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Anaki, NIM T 2019-1162. Langsung saja, adapun ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak di MTS meliputi 1. Aspek akidah yang terdiri atas dasar dan tujuan akidah Islam, sifat-sifat Allah, al-asma al-husna, iman kepada Allah, kisah-kisah Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, serta qada dan qadar. Yang kedua, aspek akhlak terpuji yang terdiri atas bertauhid, ikhlas, taat, khauf, tobat, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah, tawadhu, husnudzon, tasamu, dan ta'awun. Berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja. Yang ketiga, aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, riya, nifak, ananiyah, putus asa, godlo, tamak, takabur, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang keempat, aspek adab meliputi adab beribadah, adab sholat, membaca Al-Quran, serta berdoa, adab kepada orang tua dan guru, adab kepada saudara dan tetangga, adab terhadap lingkungan. Adab terhadap lingkungan yaitu kepada binatang dan tumbuhan di tempat umum dan di jalan. Yang kelima, aspek kisah teladan meliputi Nabi Sulaiman dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus dan Nabi Ayub, kisah sahabat, Khulafaur Rasyidin. Sudah itu aja.
ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak di MTS. Tujuan akidah akhlak di MTS yang pertama, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamatan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah sehingga menjadi muslim yang terus berkembang keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni Himayati, T 2019-1193. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis materi akidah akhlak kelas 7 semester ganjil dan semester genap. Untuk yang semester ganjil, bab pertama kompetensi dasar menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak. Materi pembelajarannya yaitu akidah Islam. Untuk topik pembelajarannya: A. Pengertian akidah Islam, B. Dasar-dasar akidah Islam, C. Tujuan mempelajari akidah Islam, D. Pengertian iman, Islam, dan ihsan, E. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Kompetensi dasar bab 2, menerima kebenaran sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa taala. Materi pembelajarannya yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Topik pembelajarannya: A. Pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, B. Nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, C. Bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, D. Ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk bab 3 kompetensi dasar menghayati perbuatan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Materi pembelajaran: taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Topik pembelajarannya: A. Taubat, B. Taat, C. Istiqomah, dan D. Ikhlas. Kompetensi dasar bab 4, menghayati adab sholat dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi pembelajarannya yaitu adab sholat dan berzikir. Topik pembelajaran: A. Pengertian sholat dan zikir, B. Adab sholat dan berzikir, C. Hikmah sholat dan berzikir. Kompetensi dasar bab 5, menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Materi pembelajarannya keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Topik pembelajarannya keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk yang semester genapnya, kompetensi dasar bab 6, yaitu menghayati Asmaul Husna: Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Al-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Latif. Materi pembelajarannya Asmaul Husna. Topik pembelajaran: A. Pengertian Asmaul Husna, B. Memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna dan bukti kebenarannya, C. Perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Bab 7 kompetensi dasar menerima kebenaran adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Materi pembelajaran: iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain Allah. Topik pembelajaran: A. Pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan, B. Dalil tentang malaikat, jin, dan setan, C. Tugas dan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib lainnya, D. Hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Bab 8 kompetensi dasar menghayati akhlak tercela yang dilarang Allah Subhanahu wa taala berupa riya dan nifak. Materi pembelajaran: akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, riya, dan nifak. Topik pembelajaran: yang pertama riya: A. Pengertian riya, B. Macam-macam riya, C. Bentuk-bentuk, contoh, perbuatan, dan sifat-sifatnya, D. Akibat negatifnya, E. Perilaku menghindari riya. Yang kedua nifak: A. Pengertian nifak, B. Macam-macam nifak, C. Bentuk dan contoh perbuatan munafik, D. Akibat buruk sifat nifak, E. Upaya menghindari sifat. Kompetensi dasar bab 9, menghayati adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Materi pembelajaran: membaca Al-Quran dan berdoa. Topik pembelajaran: membaca Al-Quran
A. Pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. B. Kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. C. Keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. D. Adab-adab membaca Al-Quran. Berdoa. A. Pengertian berdoa. B. Manfaat berdoa. C. Lafal doa. D. Tata cara berdoa. Kompetensi dasar bab 10. Menghayati keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Materi pembelajaran kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Topik pembelajaran: A. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. B. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. C. Masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. D. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan anaknya. E. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar bab 6, yaitu menghayati Asmaul Husna: Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Al-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Latif. Materi pembelajarannya Asmaul Husna. Topik pembelajaran: A. Pengertian Asmaul Husna. B. Memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna dan bukti kebenarannya. C. Perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Bab 7. Kompetensi dasar menerima kebenaran adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Materi pembelajaran: iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain Allah. Topik pembelajaran: A. Pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. B. Dalil tentang malaikat, jin, dan setan. C. Tugas dan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib lainnya. D. Hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Bab 8. Kompetensi dasar. Menghayati akhlak tercela yang dilarang Allah Subhanahu wa taala berupa riya dan nifak. Materi pembelajaran: akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, riya dan nifak. Topik pembelajaran: yang pertama, riya. A. Pengertian riya. B. Macam-macam riya. C. Bentuk-bentuk, contoh, perbuatan dan sifat-sifatnya. D. Akibat negatifnya. E. Perilaku menghindari riya. Yang kedua, nifak. A. Pengertian nifak. B. Macam-macam nifak. C. Bentuk dan contoh perbuatan munafik. D. Akibat buruk sifat nifak. E. Upaya menghindari sifat. Kompetensi dasar bab 9. Menghayati adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Materi pembelajaran: membaca Al-Quran dan berdoa. Topik pembelajaran: membaca Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. B. Kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. C. Keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. D. Adab-adab membaca Al-Quran. Berdoa. A. Pengertian berdoa. B. Manfaat berdoa. C. Lafal doa. D. Tata cara berdoa. Kompetensi dasar bab 10. Menghayati keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Materi pembelajaran kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Topik pembelajaran: A. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. B. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. C. Masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. D. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan anaknya. E. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitriana Tabubolon, NIM T 2019-1184. Saya akan sedikit menjelaskan dalam analisis materi akidah akhlak kelas 8 pada Madrasah Sanawiyah. Nah, untuk pada semester ganjil, bab yang pertama yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Kompetensi dasar yang pertama: menghayati keutamaan Al-Quran, mengamalkan sikap kecintaan kepada Al-Quran, memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran, mengomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Topik yang dibahas: sejarah diturunkannya Al-Quran, pengertian dan hakikat Al-Quran, bukti tentang kebenaran Al-Quran, isi pokok kandungan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Lalu yang terakhir, hikmah diturunkannya Al-Quran. Nah, saya akan menjelaskan langsung untuk analisis materi akidah akhlak kelas 8 semester genap di Madrasah Sanawiyah.
Bab yang pertama yaitu keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Kompetensi dasar yang pertama menghayati sikap husnuzon, tawadu, tasamuh dan ta'awun sesuai ketentuan Islam. Mengamalkan perilaku husnuzon, tawadu, tasamuh dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Memahami pengertian dalil, contoh dan dampak positif sifat husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Mengomunikasikan contoh penerapan perilaku husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Topik pembelajaran yang akan dibahas, pengertian Rasul Ulul Azmi, sifat umum dan keteguhan Rasul Ulul Azmi, hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Bab yang selanjutnya membiasakan akhlak terpuji. Kompetensi dasar yang pertama menghayati sikap husnuzon, tawadu, tasamuh dan ta'awun sesuai ketentuan Islam. Mengamalkan perilaku husnuzon, tawadu, tasamuh dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Memahami pengertian dalil, contoh dan dampak positif sifat husnuzon, tawadu, tasamuh dan ta'awun. Mengomunikasikan contoh penerapan perilaku husnuzon, tawadu, tasamuh dan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Topik pembelajaran yang dibahas, husnuzon itu apa, tawadu itu apa, dan tasamuh itu apa, serta ta'awun itu apa. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung menjelaskan analisis materi kelas 9 pada semester genap. Untuk lebih lanjut atau lebih lengkapnya pada semester genap, teman-teman bisa melihat di makalah kelompok 1. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis materi akidah akhlak pada kelas 9 semester genap di Madrasah Sanawiyah. Yang pertama, pada semester genap di bab pertama, kompetensi dasarnya yaitu menghayati kebenaran akan adanya hari akhir, menghayati peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, menunjukkan perilaku mawas diri dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada hari akhir, menunjukkan sikap tata dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman terhadap peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Lalu memahami hakikat, dalil atau buktinya, tanda-tanda dan hikmah beriman kepada hari akhir. Memahami peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang terakhir, menyajikan dalil tentang peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Untuk penjabarannya, materi yang akan dibahas iman kepada hari akhir. Topik pembahasannya pengertian beriman kepada hari akhir, lalu dalil beriman kepada hari akhir, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, tanda-tanda adanya hari akhir, perilaku beriman kepada hari akhir. Lalu untuk kompetensi dasar yang kedua atau di bab selanjutnya, materi akhlak terpuji kepada diri sendiri. Kompetensi dasarnya yang pertama untuk 1.1 mengamalkan perilaku menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang 1.2 menganalisis pengertian, contoh, dan dampak positif menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif, serta mengkomunikasikan contoh penerapan perilaku menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, pada kehidupan sehari-hari. 1.3 menganalisis pengertian, contoh, dan dampak positif menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Yang untuk 1.4 yang terakhir mengkomunikasikan contoh penerapan perilaku menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari. Topik pembelajarannya yaitu berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Untuk bab yang selanjutnya,
yaitu adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama, menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang 1.2, menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. 1.3, menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. 1.4, menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Topik yang akan dibahas, dalil perintah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, bentuk atau ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga, cara-cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga, contoh adab Islami terhadap saudara, teman, dan tetangga, hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Untuk yang keempat, yaitu kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga, menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara dan tetangga, menerapkan adab. Analisis materi akidah akhlak kelas 9 semester genap di Madrasah Sanawiyah. Yang pertama, kodok dan kodar materinya. Untuk kompetensi dasar, menghayati adanya kodok dan kodar sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan perilaku tawakal sebagai implementasi beriman kepada kodok dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganalisis pengertian dalil atau bukti serta macam-macam dan berhikmah beriman kepada kodok dan kodar, mengkomunikasikan hasil analisis contoh dan ciri-ciri perilaku beriman kepada kodok dan kodar. Topik dalam pembahasannya pengertian kodok dan kodar, dalil tentang kodok dan kodar, macam-macam kodok dan kodar, contoh-contoh kodok dan kodar dalam fenomena kehidupan, perilaku yang mencerminkan beriman kepada kodok dan kodar. Materi yang selanjutnya, menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Yang pertama, menghayati larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minuman keras, judi, pacaran, ataupun tawuran. Yang kedua, menghayati larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minuman keras, judi, pacaran, dan tawuran. Menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi, pacaran, dan tawuran dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis bentuk-bentuk perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, mengkomunikasikan contoh bahaya minuman keras, judi, pacaran, dan tawuran dalam kehidupan. Untuk topik yang dibahas, pengertian dan ciri-ciri remaja, ada bergaul remaja menurut Islam, contoh-contoh perilaku menyimpang yang harus dihindari, dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, serta hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja.